Pembukaan kegiatan pelatihan pijat refleksi oleh Ketua DPC Petuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo, dan instruktur, Bapak Wiwit Agus Supriyo. Kepada yang terhormat instruktur pijat refleksi Bapak Wiwit Agus Supriyono, kepada yang terhormat pembina DPC Petuni Batu Ibu Juwaria, kepada yang terhormat peserta diklat pengobatan refleksi serta mitra bakti yang selalu saya banggakan. Tentunya kita tidak pernah luput dan selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita senantiasa diberi rahmat hidayah, kesempatan dan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Walaupun toh saudara kita, sedulur kita masih ada yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Serta kami mohon kepada semuanya saja, karena cuaca masih ekstrim, menjaga kondisi, ada perubahan dari musim kemarau ke musim hujan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau selalu memperjuangkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang kita nikmati saat ini. Sekali lagi, ini perubahan cuaca, kami mohon dari sisi personal hygiene, juga kebersihan lingkungan, kalau ada tempat genangan air, tolong cepat ditengkurapkan kan ya. Itu karena biasanya jintik-jintik Aedes aegypti untuk penyakit serangan demam berdarah, awalnya dari situ. Karena perubahan cuaca itulah kami mohon semuanya, termasuk saya, harus menjaga kondisi. Dan alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga, kita menuntut ilmu tentang pengobatan refleksi, yang mana kita mendapat kehormatan dari Bapak Wiwit Agus Supriyono. Beliau selalu menyempatkan, selalu memberi ilmu terhadap kita yang selalu kita inginkan, karena kita selalu mengharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia, baik itu segi apapun, apalagi kita mempunyai profesi sebagai masas. Sehingga saya yakin Bu Juwaria, Pak Wiwit, perkembangan ilmu-ilmu masalah teknologi masas sangat pesat dan berkembang, sehingga kita wajib untuk mengikuti perkembangan tentang ilmu masalah tersebut. Dan saya juga terima kasih kepada semuanya, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan yang ketiga dari master kita, dari ahli kita, dari spesialis kita tentang pengobatan refleksi Bapak Wiwit Agus Supriyono bisa mencurahkan semua ilmu yang tentunya kita selalu haus tentang ilmu-ilmu refleksi, sehingga dengan tujuan apa yang kita programkan selama ini dari DPC Petuni Batu adalah untuk meningkatkan baik itu kesehatan diri sendiri, lingkungan, keluarga, maupun nantinya tentu kita akan mendapatkan tambahan income dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh master kita, ahli kita, Bapak Wiwit Agus Supriyono. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan dengan session yang ketiga ini kita nanti akan mencoba memijat titik-titik dari telapak kaki dan punggung kaki. Kemungkinan nanti kalau ada waktu kita langsung mungkin sedikit memberi pengenalan
yang sering dialami khususnya di daerah punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Karena selain titik yang ada di telapak kaki, nanti ada titik-titik yang di tubuh untuk refleksi. Karena dari kanan kiri tulang belakang itu ada titik yang saraf dari sumsum tulang belakang yang mensarafi organ di seluruh tubuh. Mungkin nanti hanya gambaran aja, tapi sekaligus nanti langsung melaksanakan atau melakukan pijatan. Kita gabung di refleksi yang ada di kaki sekaligus ada yang di punggung pinggang. Karena titik-titik yang di punggung pinggang ini sangat penting dan membantu untuk fungsi pada organ. Mungkin gambaran itu aja untuk sementara itu Pak Edi dan teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita langsung praktek titik-titik refleksinya. Mungkin itu dari saya. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih matursun Pak Wiwit yang itu kalau ujian misi-misi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wiwit. Terima kasih. Untuk itu teman-teman mohon persiapkan diri sesuai dengan anjuran oleh instruktur kita. DPJ Pertuni Batu. Tangguh, kuat, mandiri. Peserta pelatihan sedang melakukan praktek pijat refleksi dengan posisi pasien berada di kasur pijat. Langsung pijatnya. Tapi kalau pas umum dipijat titiknya ginjal, daerah ginjal, kemudian daerah kepala, daerah pencernaan dan kelenjar. Itu umum. Dengan cari kemarin sudah ginjal sudah, saluran kencing sudah, kandung kencing sudah. Ada ginjal, garis dua, saluran kencing garis satu, terus kandung kencing. Kalau mau biasanya saluran kencing dua. Ditumpang no. Jadi yang utama dulu. Jadi mijet ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Bisa ditambah saluran kencing dua atau kelamin. Kalau kemarin sudah tahu kandung kencing sama prostat, nah tengah-tengahnya. Nanti mencoba. Nanti langsung mijet yang umum, ginjal garis kedua, ginjal yang di tengah-tengah. Jadi kalau kemarin ingat lambung, jejeri lambung, serabut lambung. Kemudian bawahnya pankreas, jejernya adrenal. Nah, baru adrenal, kemudian ginjal. Nah, utamanya ya. Jadi kalau mencari lambung sebelah ya, sebelah kan serabut lambung. Kemudian adrenal bawahnya. Ya, serabut lambung, adrenal, baru ginjal. Berarti ginjal di tengah-tengah telapak. Iya, tengah-tengah telapak. Monggo. Ini silakan dipijat kurang lebih satu titik itu antara 2 sampai 3 menit. Satu titik itu kalau ngobati 2-3 menit sebelum diobati. Makanya kemarin sudah kenal titiknya, sekarang belajar mengenal. Jadi titik ginjal atau daerah ginjal ini bermasalah apa enggak, tergantung jenengan. Mungkin dipijat, dirasakan, dites dulu untuk lebih akurat. Ini sistem urinari ginjalnya dulu kelihatan. Kenapa pentingnya di sini? Berarti kalau ada permasalahan ginjal daerah urinari juga bermasalah. Jadi ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kemudian nanti jadi ginjal, saluran kencing, kandung kencing, ya kandung kencing yang sebelah. Jadi nanti ginjal, saluran kencing, ya ada satu, kandung kencing sebelahnya,
yang pinggir yang denduk itu ya. Jadi satu paket ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Kandung kencing ya. Ginjal dulu, Ginjal, saluran kencing, saluran kencing, nah, baru kandung kencing. kandung kencing. Kalau mau ditambah saluran kencing kedua. Ya, prostat. Peserta pelatihan sedang melakukan praktek pijat refleksi dengan posisi pasien berada di kursi pijat. Ya, tapi selain yang tadi, mulai pijat atau ginjal, ya, sekarang pijat ini, kita mulai monggo, lemaskan aja otot yang tibias anterior sampai sebelum pergelangan kaki, ya, sampai pijatin monggo. Pijat biasa Pak. Pijat biasa, teman yang ini, yang ini. Ini loh Pak biasa. Pijat biasa. Cuma pijat kaki depan. Ya, otot itu pijat. Jadi pijat ini kayak refleksi, ini bayang. Ya, rasanya ini. Ya ora ya sama sampean. Ya opo aku sama sama. Napa oh? Kuat. Kuat jenengan iki lho kuat. Kuat niki kula iseni kok. Segar. Lah dene dua kali was api. Sapu mau isan. Sama tak iso tangan. Loro ya. Kanan dua bisa. Apa aku jangan situ-situ nyekel di kayu saya boleh karo. Si tangan loro, cegah anu. Cegah aku memang sisi. Ngeten apa, Mbak? Ya. Oh, aduh. Rasanya kaku tuh enggak apa. Nggih. Sak tangan kula tuh kok pamel sih jangan ya. Aku kan iki kok barang. Aku melek loro kok yo bingung. Ya sitok ya Kak. Kok lek Ayo sing wis yo. Belum. Berarti itu tuh kayak minyak kan ini. Sehingga kaku kok. Kroso kok. Ini sama dulu. Tapi Tapi sing kental kok. Sing gak kental enggak usah dituruti. peluru kan tangan jempol bisa ya, Pak? Oh, iki Pak. Yang munggo tadi mana? Kopi baris. Cuman ini nanti ya, ada titik orang ini, kita lagi ada titik rasanya iso, rasanya ada yang rasanya kemarin iso ke bawah, iso ke atas, kadang sampai ke perut juga. Sing niki nggih. Ya, sepanjang ini nggak apa-apa. Otot sini, tulis anterior, sini kroniusnya sepanjang ini. Ya, ini meridian lambung, sini meridian pegas. Ora, tapi ngene. Ini tidak dari Tekan ini lho. lambung. Wis tekanan iki bisa piro? Tekanan Berapa iki dari dapat empat. Oh, ngono ya. Iki nyurunge munggah. Karo tidak mana ya. Dari lutut lambung. Lah, oh, nek. Lah. Iku masuk. 36. Rasanya bisa kan? Ada dereng Selain ngerti itu no. otot capek di Kanan kaki. koloro sama dia kenal ini kamu. Karena kan Sama
sakit tapi gerak ototnya capek karena jalan tapi nggak pernah jalan. Tapi di situ sakit. Ada juga bisa ke lambung karena meridian Ini jalur ini satu jalur di yang kiri kan orang di Penutupan oleh Ketua DPC Petuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo, dan instruktur pijat, Bapak Wiwit Agus Supriyo, dilanjutkan dengan motivasi dari pembina Petuni Kota Batu, Ibu Juwaria. Dengan pakar dan master kita dari RSPN, Bapak Wiwit Agus Supriyono, yang mana beliau telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan ilmunya untuk teman-teman DPC Petuni Batu, dan saya sebagai Ketua DPC Batu atas nama pribadi, pengurus, serta teman-teman anggota DPC Petuni Batu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu, atas wejangan, atas nasihat serta perkembangan untuk ilmu-ilmu yang telah diberikan. Bila selama ini dengan kehadirannya Bapak Wiwit di tempat kami ini, di sekretaris ini, banyak teman-teman yang kurang sopan santun, perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan guyon yang kurang maton. Atas nama pribadi, pengurus, dan peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya walaupun toh hari ini pertemuan yang ketiga, tentunya dari DPC Petuni Batu mengharapkan silaturahim tanpa batas, sehingga kita bisa menjadi saudara yang penuh dengan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu persaudaraan dalam bersilaturahim. Tentunya tetap yang kita inginkan suatu saat ada wejangan ilmu yang sangat bermanfaat, karena perkembangan dari ilmu masa sendiri itu sampai saat ini sangat berkembang pesat sekali, apalagi banyak pakar-pakar yang tentunya menelurkan ilmu-ilmu tentang masa tersebut, karena masa sangat berkembang sekali. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada DPC Petuni Batu, karena saya paham, saya mengerti bahwa Bapak Wiwit ini sangat sibuk, luar biasa, dengan kesibukan waktu yang sempit bisa memberikan ilmu untuk kita semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi mengucapkan kepada Petuni khususnya Kota Batu, Pak Edi dan teman-teman semuanya yang selama ini 3 kali pertemuan sangat antusias untuk menerima saya, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, karena keinginannya besar tapi waktu yang sangat sedikit. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit, ilmu yang kita berikan, saya berikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmunya maupun menambah kemungkinan nanti bisa kehidupan sehari-harinya. Selain ilmu, mudah-mudahan untuk pesan saya, jadi ilmu tidak bisa bermanfaat kalau tidak dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini, yang cuma secuil, mudah-mudahan yang hanya di titik
titik yang di refleksi yang di kaki khususnya. Kemudian sebenarnya kalau mau memberikan refleksi yang di tubuh bisa. Jadi yang masas pun selain kamu mijet otot, nah jenengan merasakan yang di dalamnya otot, nanti akan ketemu titiknya. Nah, kalau titik untuk belajar memang banyak titik yang perlu diperlukan, tapi dengan waktu yang sesingkat ini mudah-mudahan sedikit, mulai dari kepala telapak kaki, leher telapak kaki, dada dan perut telapak kaki, dan tadi sepintas model cara memijat dengan posisi pakai kursi. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sedikit, cuma sedikit, mohon maaf ya, sedikit saja yang bisa saya berikan dengan waktu ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini mudah-mudahan bisa hasilnya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Mungkin itu harapan saya dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian seandainya dalam pertemuan itu ada yang tidak berkenan sikap saya dan ucapan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk motivator sebagai semangat kita, sambutan Bu Juwaria, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi, juga pengurus, khusus kepada Bapak Wiwit selaku ahli refleksi ya gitu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk ilmu yang sudah diberikan, dan ilmu ini bisa bermanfaat kalau dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa ilmu itu bisa sakti kalau diulang berkali-kali, seperti itu. Dan kita harapkan apa yang sudah diberikan itu menjadi dasar pedoman pijat berikutnya. Jadi jangan sampai mengulang yang sudah ada gitu ya. Jadi biasanya itu kalau pembiasaan itu angel dirubah ya. Tapi setidaknya dengan ilmu ini itu pola pikir kita, terus teknik pijat kita pun juga harus dirubah. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti trennya, itu kita akan ketinggalan. Nah sekarang ini begitu banyak ilmu pijat, wis gak karu-karuan, apalagi di YouTube, di TikTok dan sebagainya, ini menjamur banget ya. Jadi setidaknya dengan apa yang sudah diberikan itu menjadi pedoman. Jadi nun sewu jenengan kabeh gak usah khawatir. Jadi apa ilmu yang sudah diberikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan ilmu dukun, bukan ilmu sowo, bukan ilmu sihir, bukan. Tapi apa yang sudah diberikan itu memang nyata, dan itu sudah dibuktikan secara keilmuan. Jadi jenengan gak usah ragu-ragu. Mari kita berusaha bersama-sama supaya pelatihan yang diadakan ini dengan mutu kita, dengan pelatihan keterampilan kita tingkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Dan intinya kan seperti itu. Jadi diharapkan setelah kita mengikuti pelatihan ini harus ada nilai plusnya. Ya. Jadi untuk itu saya harapkan kalau misalnya ada ketidakjelasan, monggo sekarang jenengan semua bisa bertanya, gitu. Nah, jadi tolong sekali lagi saya sampaikan bahwa mana titik-titik yang sudah dijelaskan, diterangkan, dipraktekkan sama Pak Wiwit, ya, otomatis kita pakai dalam menangani pasien. Ya, jadi kalau misalnya di telapak kaki yang biasanya syukur angger gosokan pijetan, nah ini kita tambahi supaya kita semua ini ada nilai plusnya di mata pasien gitu loh ya. Jadi kok ngerti ya ini ya. Nah, apalagi kalau misalnya pasien itu awam tentang
tentang titik-titik refleksi. Jadi otomatis kalau jenengan sering praktek, otomatis tangannya kan lebih peka. Misalnya dengan gejala yang ada, wonge kok sering masuk angin, gampang muntah, kan gitu ya. Oh berarti lambung, langsung di titik lambung itu. Oh bu, non sewu, ini non sewu ya. Ditebak tapi yang masuk akal gitu loh ya. Jangan ditebak yang tidak masuk akal, nanti duper bingung tambah sampai ya. Jadi yang sekiranya bisa masuk akal kita sampaikan kepada pasien, dipijat sampai sebelum dan sesudah dipijat itu harus ada perubahan. Intinya begitu. Jadi kalau sudah nemu nggak dijanoto kan ditangani toh ya, ditangani. Setelah ditangani dideteksi harus ada perubahan. Kalau misalnya awalnya genjel jadi ya kayak apa ya, kalau saya bilang tuh kayak adonan itu loh ya. Jadi adonan donat itu nek lumer kan enak ya rasanya ya, dibanding adonan nek sing syukur angger itu dibalangno kerek kain-kain ya. Ya. Tapi kalau kita misalnya mengolah adonan itu dengan penuh perasaan, dengan penuh kelembutan ya, dengan penuh ya bagaimana caranya supaya kalau dikatakan adonan itu sama dengan titik ya, bagaimana caranya supaya titik tadi itu menjadi lumer. Nah, lek adonan, lek lumer rasanya kan enak mendul-mendul ya adonan itu ya kan gitu ya. Sama juga dengan pijetan yang kita lakukan. Jadi moto kita memang sebelum dan sesudah dipijat itu harus ada perubahan ya. Jadi untuk itu tolong momen seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Kita harus berusaha bagaimana caranya membuat si pasien itu terkagum-kagum dengan pijetan kita gitu loh. Loh kok ngerti ya, kok gak ketok, kok paham ya lah gitu loh ya. Itulah yang tujuan kita ya. Jadi dengan terkagum-kagum akhirnya terpesona ya, akhirnya tidak mau pindah ke lain hati kan gitu loh. Nah, karena saking cintanya pijetan kita ya kan gitu. Wah aku lagi dipijeti suci gak marah, nah itu loh ya. Nah akhirnya kan getok tular ya. Wis satu-satu saya kira getok tukang pijet itu loh. Kalau Pak Suci itu diko main diko. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi tolong momen-momen seperti ini tetap kita upayakan semaksimal mungkin supaya kedepannya jenengan semua harus ada nilai plus, harus tanpa terkecuali harus ada nilai plus. Nah, jadi untuk itu jeripayah dari ketua khususnya juga pengurus berupaya bagaimana caranya memperoleh dana ini dengan jeripayah sampai dana kurang digolek-golekno, dijaluk-jalukno. Kan gitu ya Pak Edi ya, juga pengurus kan paham ya. Jadi untuk itu ya jeripayah yang sudah dilakukan semuanya pengurus, juga jeripayah dari Pak Wiwit yang biasa ini hari Minggu ini ngelencen di rumah sana di Karangkates, akhirnya menyempatkan waktu rawuh ke sini ya, tujuannya memberikan ilmu ya. Jadi untuk itu saya harapkan semuanya aja tanpa terkecuali tetap semangat bagaimana caranya ada nilai plus pijat yang sudah diajarkan dari awal dasarnya, sekarang dikembangkan dengan pola pemijatan, pengobatan itu harus ada nilai, harus saya katakan sekali lagi harus ada peningkatan tanpa terkecuali ya. Jadi itu aja mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wiwit. Terima kasih ilmunya, mudah-mudahan barokahullah ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, dicatat amal kebaikannya di sana ya kan, otomatis kan menjadi ilmu jariah atau juariah kan. Gitu ya. Jadi mohon maaf barangkali saya selaku pribadi ada sesuatu yang kurang berkenan, juga atas nama teman-teman semuanya yang disampaikan Pak Edi. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kita dan lain sebagainya ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. DPC Pertuni Batu tangguh kuat mandiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe untuk kemajuan DPC Pertuni Batu.